Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Mohon maaf, suara Abdikus kurang jelas karena kurang enak badan. Spoiler Jujutsu Kaisen chapter 258 telah dibocorkan Miyamura. Dan seperti biasa, spoiler ini menjadi trending topik di Twitter. Yap, setelah Yuji melandingkan 8 kali Black Flash, kira-kira bisakah Sukuna mengcounter Yuji yang semakin menyala abangku? Abdikus sendiri sudah menjelaskan di video teori sebelumnya kalau hanya ada 2 cara bagaimana Sukuna mengcounter Yuji, yaitu dengan balik memberikan Black Flash pada Yuji, atau Sukuna punya keajaiban yang membuat dia bisa lolos dari pembantaian Yuji ini. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan spoilernya. Check it bro. Spoiler pertama, chapter dimulai dengan narator yang menjelaskan bahwa setelah mencapai 2 kali Black Flash, Gojo membangun sirkuit teknik kutukan pembalik khusus karena berada dalam kondisi awaken. Sukuna juga seharusnya meregenerasi semua lengannya, tetapi karena 7 Black Flash Yuji, dia tidak bisa mendapatkan kembali output teknik kutukan pembaliknya. Yap, entah ini salah ketik atau memang beneran 7 kali Black Flash, tapi yang jelas dihitung berapa kali pun Black Flash Yuji adalah 8 kali bukan 7 kali. Mungkin 7 kali yang dimaksud adalah Black Flash Yuji setelah awakening. Jadi Black Flash raksasa untuk membuat Yuji awakening, tidak dihitung Black Flash beruntun. Yap, di sini GG mencoba menjelaskan kalau kutukan pembalik Gojo setelah Black Flash 2 kali bukan kutukan pembalik normal, alias bukan dari jalur energi kutukan standar dia yang dikalikan agar menghasilkan energi positif, melainkan Gojo membuat jalur sirkuit khusus untuk bisa melakukan teknik kutukan pembalik. Pembuatan jalur ini hanya bisa dilakukan setelah Gojo awaken dengan Black Flash. Jadi ya, pengguna Black Flash sebenarnya tidak benar-benar OP, tapi mereka melakukan hack khusus berkat Black Flash. Itulah kenapa setelah mode zone Black Flash berakhir, penyihir tersebut tetap akan terkena damage fatal karena Black Flash hanyalah hack, bukan power up normal layaknya latihan. Dan ya, Sukuna sepertinya juga melakukan hack yang sama seperti Gojo. Setelah 4 kali Black Flash, harusnya dia bisa dengan mudah meregenerasi semua lengannya untuk memenuhi syarat melakukan World Dismantle. Tapi Sukuna tidak melakukan hal itu karena dia butuh mengembalikan sesuatu yang lebih penting daripada lengannya yang hilang. Apalagi setelah 7 Black Flash beruntun Yuji, Sukuna malah kehilangan momentum untuk mendapat teknik kutukan pembaliknya. Spoiler kedua, narator menyebutkan bahwa Yuji secara khusus memukul Black Flash tepat di antara alam jiwa Sukuna dan Megumi, tapi Sukuna langsung menggunakan Domain Expansion Malevolent Shrine. Narator mengatakan domain sang raja telah kembali ke masternya dengan Black Sparks. Yap, inilah yang diincar Sukuna dengan tidak menyembuhkan lengannya setelah 4 kali Black Flash, yaitu dia fokus untuk mengembalikan otak Domain Expansionnya. Apalagi di sini diungkap kalau Black Flash Yuji mengincar pemisahan jiwa Megumi dan jiwa Sukuna, alias bukan untuk melukai jiwa keduanya. Yap, Yuji telah menjadi sampah naif, bahkan meski Megumi telah menolaknya. Hasilnya Sukuna berhasil melakukan Domain Expansion dengan jalur khusus yang dia bangun dengan 4 Black Flash dia sebelumnya. Spoiler ketiga, segala sesuatu di sekitar Sukuna mulai terpotong. Narator menjelaskan meskipun termasuk elemen yang tidak pasti dan termasuk sumpah yang mengikat, Ryumen Sukuna telah meniru Malevolent Shrine tanpa kehilangan jangkauan atau output efektifnya setelah mengalami Black Flash. Yap, senaif-naifnya Yuji, 7 Black Flash dia beneran membuat Sukuna menghalalkan segala cara untuk bisa melakukan Domain Expansion. Dia tidak peduli meski Domain Expansionnya hanya tiruan dari Domain Expansion normal dan dia harus menggunakan sumpah pengikat untuk melakukan hal tersebut. Tapi yang jelas, efek Domain Expansion putus asa ini mirip seperti Malevolent Shrine normal, baik dari segi jangkauan yaitu radius 200 meter dan menggabungkan output penebas Dismantle dan Cliff secara bersamaan. Spoiler keempat, momen flashback di mana Hakari mengatakan penting untuk mempelajari teknik kutukan pembalik dan tindakan pencegahan terhadap domain untuk pertarungan ini. Joso mengatakan jika ini tentang teknik kutukan pembalik, dia dan Yuji bisa mengaturnya. Yuji bertanya-tanya bagaimana caranya. Yap, Abdikus pernah membuat teori yaitu para dead painting seperti Joso bisa menggunakan blood bending sebagai teknik kutukan pembalik untuk menghadapi tebasan Sukuna, mengingat para dead painting bisa mengendalikan darah mereka dengan energi kutukan. Spoiler kelima, Joso bertanya kepada pengguna teknik kutukan pembalik bagaimana mereka mengkompensasi darah
saat mereka meregenerasi tubuhnya. Hakari dan Yuta tidak bisa menjawab, tapi Shoko bilang dia mengubah energi kutukan menjadi darah. Hakari mengatakan teknik kutukan pembaliknya otomatis, dan Yuta mengatakan dia hanya menggunakan insting. Ya, buat yang tidak paham apa yang dimaksud Joso adalah ketika seseorang dilukai, maka dia akan kehilangan banyak darah dari luka di tubuhnya, dimana hal ini bisa disembuhkan dengan teknik kutukan pembalik, yaitu mengembalikan darah yang telah hilang selama proses regenerasi. Dan ya, ada 3 metode berbeda dari 3 jawaban dari seorang penyihir yang bisa kutukan pembalik. Shoko menggunakan metode merubah energi kutukan positifnya menjadi darah, sementara Hakari dia tidak tahu caranya karena semua kutukan pembalik yang terjadi pada dirinya berlangsung secara otomatis. Sementara Yuta yang punya energi kutukan luar biasa banyak, hanya mengandalkan insting untuk mengembalikan darah yang hilang. Spoiler ke-6, Joso mengatakan tubuhnya memungkinkan dia untuk mengubah energi kutukan menjadi darah, dan jika Yuji memakan saudara-saudaranya yang tersisa, dia bisa mendapatkan teknik kutukan mereka dan properti yang sama seperti Joso dalam kurung untuk dapat mengubah energi kutukan menjadi darah. Yap, yang dilakukan Joso adalah sama seperti apa yang dilakukan Shoko Eri, mengingat Shoko tidak punya energi kutukan sebanyak Yuta, Gojo, dan Hakari mode jackpot. Jadi dia melakukan hack dengan merubah energi kutukan menjadi darah. Dan ternyata metode Shoko adalah metode yang dipakai para dead painting untuk melakukan teknik kutukan pembalik. Dan ya, dari sini harusnya nama teknik blood manipulation itu kurang tepat. Yang tepat adalah blood bending. Spoiler ke-7, Joso juga mengatakan bahwa kelemahan pengguna teknik kutukan pembalik, yaitu konsumsi energi kutukan dalam jumlah besar, juga tidak menjadi kekhawatiran mereka dalam kurung bagi Joso dan Yuji karena tubuh mereka yang istimewa. Jadi Joso meminta Yuji untuk dipasangkan dengan seseorang yang bisa menggunakan teknik kutukan pembalik saat mereka melakukan latihan tukar jiwa. Yap, istimewa. Para dead painting memang istimewa dengan kemampuan blood bending mereka, dan ini tidak salah karena mereka adalah makhluk setengah manusia setengah kutukan. Dalam teori Abdikos, mereka diciptakan Kenjaku untuk menirukan penciptaan Sukuna yang hasil kawin silang alami antara manusia penyihir dan roh kutukan. Para dead painting ini tidak perlu energi kutukan besar untuk bisa kutukan pembalik, karena mereka bisa memanipulasi darah mereka sendiri untuk melakukan yang mirip teknik kutukan pembalik. Dan ya, di spoiler ini juga disinggung soal teknik soul swapping. Spoiler ke-8, Yuji bingung dan Ui mengungkapkan bahwa dengan bantuan teknik kutukannya, dia bahkan bisa menukar jiwa antara manusia. Kusakabe mengatakan sejak Sukuna mengambil alih tubuh Yuji dan menggunakan teknik kutukannya, tubuh Yuji sekarang mengingat ilmu jujutsu tingkat spesial. Jadi mereka berencana melakukan hal yang sama dengan pelatihan pertukaran jiwa Yuji. Yap, terungkap sudah alasan Yuji bisa bertukar jiwa dengan Kusakabe. Ternyata ini adalah bantuan dari teknik Ui, yang mana teknik Ui bukan hanya berfungsi sebagai teleport, tapi juga bisa berfungsi untuk menukar jiwa. Namun ya, belum ada penjelasan bagaimana caranya. Spoiler ke-9, Kusakabe pertama-tama akan bertukar dengan jiwa Yuji dan mengajarkan dasar manipulasi energi kutukan dan simple domain ke tubuh Yuji. Ui meminta mereka untuk berpikir bijak dalam membuat pasangan untuk pelatihan pertukaran jiwa, karena dengan batas waktu 1 bulan, mereka hanya dapat bertukar 2 kali dalam durasi tersebut. Yap, resmi sudah teknik soul swapping adalah milik Ui. Kusakabe mengajukan diri karena dia ingin membantu tubuh Yuji terbiasa dengan manipulasi energi kutukan dan simple domain, mengingat Yuji tidak punya teknik kutukan sebelum awakening. Yang menarik adalah Ui bisa melakukan 2 kali soul swapping dalam 1 bulan. Dan ya, kira-kira siapa yang jadi partner soul swapping kedua Yuji selain Kusakabe? Cluenya adalah orang tersebut harus bisa teknik kutukan pembalik, jadi antara Yuta, Shoko, dan Gojo. Spoiler ke-10, Yuji menggunakan New Shadow Style Simple Domain terhadap domain Sukuna. Yuji menyadari domain Sukuna tidak sempurna dan mempunyai celah, jadi dia bisa menanggungnya. Narator mengungkapkan bahwa Sukuna tidak dapat mempertahankan domain tingkat tinggi ini untuk waktu yang lama, dan juga tidak dapat menangkap Maki yang tidak memiliki energi kutukan dalam domainnya. Malevolent Shrine Sukuna akan runtuh setelah 99 detik. Yap, sudah dijelaskan sebelumnya, walaupun sudah melandingkan 4 kali Black Flash dan mengembalikan otak domainnya. Domain Sukuna ini masih bersifat maksa alias replika dari Malevolent Shrine asli dia. Bahkan simple domain Yuji yang baru belajar bisa menahannya, termasuk Maki yang terbebas dari pengaruh domain replika Sukuna ini. Yang lebih mengenaskan, domain Sukuna hanya mampu bertahan selama 99 detik.
Spoiler ke-11, Yuji, Maki, Ino, dan Choso mencoba bertahan dari amukan domain Sukuna tersebut, tapi penghalang simpel domain Yuji retak karena tidak dapat menahan tebasan domain Sukuna. Yuji ditebas dan dia kehilangan kaki kirinya, tapi dia masih tidak terpengaruh. Dia memperhatikan bahwa tebasan Sukuna berhenti dan mengira para penyihir berhasil menahan amukan serangan itu, tapi Sukuna segera mengeluarkan teknik api. Komentar editor, nyala api kematian telah mendekat. Yap, baru 2 chapter Yuji menunjukkan kemajuan yang luar biasa pesat, bahkan mendekati overpower. Tapi Sukuna menggunakan segala hack dia untuk kembali merendahkan Yuji. Sepertinya sang paman memang tidak ingin dilampaui keponakannya, dan inilah keajaiban yang membuat Sukuna kembali unggul, yaitu bertobat dari sifat sombong dan meremehkan Yuji. Dia tidak peduli domainnya bisa ditahan oleh Choso, Maki, dan Ino, di mana Sukuna kemungkinan memfokuskan domain tersebut untuk menghancurkan simpel domain Yuji. Dan setelah Yuji tidak punya pelindung, sang paman Sukuna berniat membakar ponakannya hidup-hidup. Nantikan di pembahasan full chapternya. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam Mi.